Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, di sini saya Rizky Sulistiano Masaung. Di sini saya bertugas menjadi moderator pada kegiatan presentasi pada hari ini. Sebelumnya, kepada yang terhormat Bapak Rahmat Taufik, MPC, serta teman-teman yang saya banggakan dan saya hormati. Di sini kami selaku kelompok 1 akan melakukan presentasi, yaitu teori psikoanalisa Sigmund Freud. Lalu bisa di next. Lalu di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Aliata Raffi Ramdhani dengan 3 digit NIM terakhir 043, kemudian ada Sentia Vidi Kusuma dengan 3 digit NIM terakhir 046, lalu ada Raisa Gilang Ahmadiyah dengan 3 digit NIM terakhir 047, kemudian ada saya sendiri yaitu Arfi Sulistiano Masaung dengan 3 digit NIM terakhir 053, kemudian ada Riana Devianti dengan 3 digit NIM terakhir 054, serta yang terakhir ada Rifa Juliana Salsabila dengan 3 digit NIM terakhir 056. Bisa next. Lalu di sini kami akan menjelaskan, yaitu yang pertama adalah latar belakang dan psikoanalisis Sigmund Freud, serta yang kedua ada struktur dan pengembangan kepribadian, lalu yang ketiga ada dinamika kepribadian dan mekanisme mempertahankan ego, serta yang terakhir ada tujuan psikoanalisis dan kesimpulan. Bisa di next. Lalu yang pertama ini adalah latar belakang dan psikoanalisis Sigmund Freud. Kepada Raisa, dipersilahkan. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Sigmund Freud yang terkenal dengan teori psikoanalisis dilahirkan di Moravia pada tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Sebagian besar hidup Sigmund Freud diabadikan untuk memformulasikan dan mengembangkan tentang teori psikoanalisanya. Freud mengembangkan psikoanalisis sebagai kerangka teoritis dan metode untuk memahami dunia dalam jiwa manusia, memaparkan hingga jadi sebuah teori psikologi umum yang menjadi kerangka pikir untuk menjelaskan tingkah laku. Teori psikoanalisis adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Psikoanalisis adalah bentuk aliran yang utama dalam ilmu psikologi dan memiliki teori kepribadian atau juga bisa kita sebut dengan sebutan teori kepribadian psikoanalisis atau psychoanalytic theory of personality. Dalam praktiknya, teori psikoanalisis banyak dihubungkan dengan pendidikan yang sangat kompleks. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Raisa. Untuk selanjutnya, Sentia, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikoanalisis Sigmund Freud. Psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Pada mulanya, istilah psikoanalisis hanya dipergunakan dalam hubungan dengan Freud saja, sehingga psikoanalisis dan psikoanalisis Freud sama artinya. Psikoanalisis memiliki 3 penerapan. Yang pertama, suatu metode penelitian dari pikiran. Yang kedua, suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia. Yang ketiga, suatu metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Sentia. Untuk selanjutnya, Rifa, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rifa Juliana Salsabila dengan NIM lahir 056. Di sini saya akan memaparkan tentang struktur dan perkembangan kepribadian. Yang pertama, dari struktur kepribadian, menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yaitu sadar atau conscious, prasadar atau preconscious, dan tak sadar unconscious. Sampai dengan tahun 1920-an, teori tentang konflik kejiwaan hanya melibatkan ketiga unsur tersebut. Freud berpendapat bahwa kepribadian merupakan suatu sistem yang terdiri dari 3 unsur, yaitu das Ich, das Ich, dan das Über-Ich, atau dalam bahasa Inggris dinyatakan dengan the ID, the ego, dan the superego, yang
memiliki aspek fungsi, prinsip operasi, dan perlengkapan sendiri. Perkembangan kepribadian, Freud mengungkapkan bahwa kepribadian individu sudah terbentuk pada akhir tahun kelima dan sebagian besar perkembangan selanjutnya hanyalah penghalusan struktur dasar. Selanjutnya, Freud juga mengungkapkan bahwa perkembangan kepribadian berlangsung melalui 5 fase. Fase tersebut berhubungan dengan tingkat kepekaan seseorang pada daerah-daerah erogen, yakni bagian tumbuh tertentu yang bersifat sensitif pada rangsangan, seperti fase berikut ini. Yang pertama ada fase oral atau oral stage, adalah 0 sampai dengan 18 bulan, dengan bagian tubuh yang sensitif terhadap rangsangan adalah mulut. Yang kedua ada fase anal atau anal stage, adalah kira-kira umur 18 bulan sampai 3 tahun dengan bagian tubuh yang sensitifnya adalah anus. Yang ketiga fase valis atau valis stage, adalah kira-kira usia 3-6 tahun dengan bagian tubuh yang sensitif adalah alat kelamin. Yang keempat, fase latin atau latency stage adalah kira-kira umur 6 sampai pubertas, di mana pada fase ini mulai terjadi dorongan seks yang cenderung bersifat laten atau tertekan. Yang kelima, fase genital atau genital stage terjadi sejak individu mulai memasuki fase pubertas sampai selanjutnya dan telah mengalami pematangan pada organ reproduksi. Baik, terima kasih dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Rifa. Untuk selanjutnya kepada Aliatar, waktu dan layar dipersilakan. Saya akan menjelaskan mengenai dinamika kepribadian dan mekanisme mempertahankan ego. Next slide. Dinamika kepribadian. Menurut Freud, dinamika kepribadian adalah bagaimana dari energi psikis seseorang yang didistribusikan dan dipergunakan oleh das S, das I, dan das Über-I. Freud mengungkapkan bahwa setiap energi yang ada pada manusia adalah berasal dari sumber yang sama, yaitu makanan-makanan yang telah dikonsumsinya. Artinya, energi manusia kemudian bisa dibedakan dari penggunaannya, yaitu energi fisik yang merupakan energi untuk segala aktivitas fisik, dan energi psikis yang merupakan energi untuk aktivitas psikis. Next slide. Mekanisme pertahanan ego. Menurut Freud, mekanisme pertahanan ego atau ego defense mechanism sebagai strategi yang digunakan individu untuk mencegah kemunculan terbuka dari dorongan-dorongan das S maupun untuk menghadapi tekanan das Über-I atas das I. Dengan tujuan kecemasan yang dialami individu dapat dikurangi atau diredakan. Guntojo, tahun 2015, 46. 7 macam mekanisme pertahanan ego yang menurut Freud umum dijumpai, yaitu pertama, represi, kedua, sublimasi, ketiga, proyeksi, keempat, displacement, kelima, rasionalisasi, keenam, pembentukan reaksi, ketujuh, regresi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Aliatar. Untuk selanjutnya kepada Riana, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan psikoanalisis, tujuan pendidikan, dan proses pendidikan menurut psikoanalisis. Pendidikan dalam hal psikoanalisis memiliki pengertian yang sangat luas, menunjuk kepada semua tindakan yang diterapkan oleh orang dewasa, ahli atau non-pakar, guru dan orang tua, untuk membentuk dan mempengaruhi perilaku anak, peserta didik, yang sedang tumbuh dengan cara diinginkan. Psikoanalisis seperti yang digunakan di sini mengacu pada kumpulan proposisi dan bukan pada teknik terapeutik atau metode pengamatan dari mana proposisi tersebut diturunkan. Menurut Chris 620. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Riana. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Untuk kesimpulan, psikoanalisis merupakan teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dalam menganalisis psikologi manusia. Dalam pendidikan, konsep psikoanalisis juga diaplikasikan ke dalamnya. Artinya, pendidikan juga perlu mempertimbangkan konsep-konsep psikoanalisis dalam mengembangkan dan mendidik siswanya. Hal lain yang diterapkan dalam proses pendidikan adalah dengan menggunakan berbagai pendekatan dalam proses bimbingan kepada siswa.
Mungkin sekian pemaparan dari kami, yaitu kelompok 1 yang bertema teori psikoanalisa Sigmund Freud. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.